Manakah yang lebih cocok untuk kegiatan bushcraft dan outdoor? Apakah kapak ataukah parang? Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Bushcraft Luwuk. Jadi kali ini pembahasan kita ingin membahas tentang antara parang atau kapak mana yang lebih baik untuk dibawa ketika ingin berkegiatan bushcraft maupun berkegiatan outdoor. Dan ini sudut pandang dari pandangan saya. Mungkin kalian ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju. Kalian bisa lampirkan di kolom komentar untuk menambah wawasan kita. Oke, sebelum kita banding-bandingkan, mari kita lihat kembali ke masa lalu. Pertanyaannya, mana yang lebih dahulu ada? Kapak atau parang? Jawabannya, kapak lebih dahulu ditemukan. Kapak sudah ada sejak zaman batu, di mana kapak tersebut dibuat dari memukul batu hingga mendapatkan bagian tajam dan melekatkan atau mengikatnya pada dahan atau kayu. Sedangkan parang, kalau menurut beberapa sejarah, desain awal bisa ditemukan pada klub yang digunakan oleh bangsa Aztec, di mana berbentuk seperti tongkat baseball, namun dengan bagian sisinya dipenuhi dengan batu obsidian. Melirik lebih dekat lagi, parang erat kaitannya dengan forging alias menempah, dan itu dapat terjadi ketika metalurgi ditemukan, contohnya di Cina 5000 tahun sebelum Masehi, sehingga memang kapak adalah benda yang sudah mendampingi peradaban manusia lebih lama dibandingkan sebuah parang. Secara fungsi, kapak dan parang memiliki kegunaan yang sama, yaitu sama-sama untuk memotong dan membagi sesuatu menjadi dua atau beberapa bagian, sehingga untuk kegiatan outdoor sama-sama dapat digunakan. Hanya saja dari bentuk kapak dan parang memiliki perbedaan mencolok, yaitu di bagian tajamnya. Kapak memiliki bagian tajam yang lebih pendek dibandingkan parang, sehingga tentunya membuat bingung, ingin memilih parang yang memiliki bagian tajam lebih panjang ataukah memilih kapak yang memiliki bagian tajam lebih pendek. Untuk menentukan mana yang lebih baik atau mana yang akan kita bawa, kita akan mulai dari segi geometri. Nah, secara geometri dan impact yang dihasilkan, parang cenderung menyebarkan tenaga ketika diayunkan, sedangkan kapak cenderung menghasilkan hantaman yang terpusat pada satu titik. Apalagi kapak cenderung berat pada bagian di mana mata kapak berada, sedangkan parang memiliki berat yang hampir seimbang dari atas sampai bawah. Nah, jadi tanyakan ke diri kalian masing-masing, kalian butuh yang mata tajamnya panjang atau kalian butuh yang mata tajamnya pendek tapi memiliki hantaman yang terpusat. Contohnya untuk melakukan penebangan, baik kapak maupun parang sama-sama bisa digunakan untuk menebang. Tapi manakah yang lebih efektif untuk melakukan penebangan? Kapakkah atau parang? Di sini saya tidak akan benar-benar menebang ya, dan hanya melakukan hantaman satu kali. Kira-kira seperti ini hantaman dari kapak yang saya ayunkan. Dan kira-kira seperti ini jika menggunakan parang. Seperti yang saya katakan, hantaman parang itu lebih melebar ya kawan-kawan ya, karena mata bilanya juga lebih lebar. Di sini saya akan menampilkan video lawas saya ketika dulu menggunakan parang maupun kapak untuk melakukan penebangan. Dan memang untuk percobaan menebang, kapak lebih baik daripada parang, dikarenakan hantamannya yang hanya di satu titik membuat penebangan lebih mudah dilakukan dengan kapak dibandingkan menggunakan parang. Namun parang pun tetap bisa untuk menebang walaupun tidak seefektif kapak. Apalagi ketika menebang, semakin dalam kita memotong kayu tersebut, maka semakin keras pula lah kayu tersebut. Jadinya untuk pekerjaan menebang, maka kapak lebih efektif. Meskipun sih sekarang fungsinya sudah digantikan oleh ini ya, sensor alias gergaji mesin. Nah, untuk ground clearing alias bersih-bersih, jadi contoh sebelum menempatkan camp, kita melakukan pembersihan area camp kita. Untuk ground clearing di iklim tropis seperti Indonesia, parang tentunya lebih baik dibandingkan kapak, karena sisi tajamnya banyak dan merata, membuat lebih gampang untuk membersihkan suatu tempat. Contoh ketika ingin membersihkan kebun, dengan sisi tajam yang lebih banyak membuat pekerjaan lebih efektif kalau menggunakan parang.
Di lain sisi, kapak dengan ayunan yang bertumpu pada satu titik membuat kapak tidak cocok untuk melakukan sebuah kegiatan seperti pembersihan. Di dalam situasi camp, ada situasi di mana kita kadang membutuhkan melakukan ground clearing, dan kalian bisa lihat bagaimana kira-kira jika saya melakukan ground clearing menggunakan kapak. Ini hal yang bodoh ya kawan-kawan ya. Ground clearing menggunakan kapak adalah mungkin hal terbodoh yang pernah saya coba. Karena memang ya matanya yang pendek seperti ini, sisi tajamnya lebih cocok untuk menghantam kayu. Apalagi kalau kita bersihkan semak-semak ya kayak gini ya. Waduh, ini hal bodoh ya kawan-kawan ya. Meskipun bisa, tapi ya menurut saya sih ini ide bodoh. Sehingga untuk ground clearing memang lebih cocok menggunakan parang. Jadi jika kalian bepergian dan ada kondisi di mana kalian harus melakukan ground clearing, lebih baik kalian membawa parang dibandingkan membawa sebuah kapak. Jadi jelas ya, untuk ground clearing pemenangnya itu pasti adalah parang. Chopping. Untuk chopping seperti ini saya sih lebih suka menggunakan parang ya kawan-kawan ya. Sebenarnya sih untuk melakukan chopping baik parang dan kapak itu sama-sama baik, tergantung dari ukuran yang hendak kita chopping. Namun memang parang lebih mudah digunakan jika untuk chopping, karena parang lebih mudah dikontrol daripada kapak. Itu jika metode choppingnya dipegang seperti ini ya kawan-kawan ya. Mungkin juga karena faktor kebiasaan kita orang Indonesia lebih sering menggunakan parang, makanya memang untuk ayunan seperti ini lebih nyaman menggunakan parang daripada sebuah kapak. Ini saya ngeri-ngeri sedap ya, jangan sampai kena jari, hilang jari satu bang. Untuk chopping pemenangnya bagi saya memang parang. Tapi bisa saja bagi orang luar negeri yang tidak terbiasa dengan parang dan terbiasa dengan kapak, maka untuk chopping juaranya adalah kapak, karena mereka memang sudah terbiasa dengan kapak. Beberapa channel luar yang saya lihat mereka lebih memilih kapak dibandingkan sebuah parang. Seperti yang saya katakan, faktor kebiasaan juga berpengaruh. Oke, kita lanjut ke splitting. Kira-kira seperti ini jika saya melakukan splitting menggunakan parang. Dan kira-kira seperti ini jika melakukan splitting menggunakan kapak. Untuk splitting memang pemenangnya adalah kapak. Di kampung saya dan mungkin di kampung lain di Indonesia, memang kapak kebanyakan digunakan untuk membelah kayu. Untuk parang jika full tank kalian bisa menggunakan teknik batoning seperti ini. Untuk melakukan pekerjaan detail menggunakan kapak itu lebih sulit dibandingkan jika kita menggunakan parang. Contoh sederhana, kalian ingin membuat pasak, lebih gampang membuat pasak menggunakan parang daripada jika menggunakan kapak. Untuk melakukan pekerjaan detail sebenarnya itu adalah tugas dari pisau. Tapi bisa kita lihat masyarakat pedalaman kita kadang tidak membawa pisau dan hanya membawa parang, karena parang bisa digunakan untuk segala situasi dan kondisi. Bisa kalian lihat hanya dengan mengubah sudut genggaman, maka saya bisa menggunakan parang untuk melakukan pekerjaan ringan, dan ini lebih mudah daripada menggunakan kapak untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Untuk construction atau konstruksi, lagi-lagi geografis memainkan peran penting, di mana sejak dahulu kala negara-negara yang menggunakan kapak sebagai tools utama mereka itu dari dulu mereka mengenal bangunan yang bernama log house. Jadi ini rumah yang dibuat berdasarkan menyusun log-log kayu besar, biasanya dibuat berbentuk kotak. Dan memang menurut saya akan susah untuk parang jika ingin membuat tipe rumah seperti ini, apalagi jika menggunakan log yang ukurannya besar-besar seperti ini. Untuk log kabin sendiri bentuknya biasanya seperti ini. Untuk di Indonesia, membuat shelter sederhana juga bisa dilakukan dengan parang, tapi dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya seperti bambu. Jadinya karena perbedaan budaya dan kultur, makanya di iklim tropis seperti kita ini, parang itu lebih memiliki kegunaan dibandingkan menggunakan kapak. Jadi untuk construction ini, baik kapak maupun parang itu sama-sama baik untuk melakukan konstruksi ya, dan itu tergantung di mana kita tinggal. Jadi di sini geografi memainkan peran yang penting. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu untuk mempersiapkan bahan makanan dan juga untuk memasak. Oke, jika kita tidak melibatkan pisau dan hanya menggunakan kapak maupun parang, masih lebih masuk akal untuk
menyiapkan bahan makanan maupun memasak menggunakan sebuah parang dibandingkan kapak ya kawan-kawan ya. Dengan mengubah genggaman, kita masih bisa menggunakan parang untuk melakukan food prepping. Meskipun tidak seefektif pisau, tapi masih boleh ya kawan-kawan ya. Apalagi jika memotong-motong tanpa talenan seperti ini. Contoh saya mengupas bawang menggunakan kapak, ya ini masih termasuk hal paling bodoh yang pernah saya coba ya kawan-kawan ya. Mending tidak usah sebelum saya melukai diri sendiri. Kemudian ini saya coba menggunakan parang. Sebetulnya tidak perlu saya coba pun sudah ketahuan ya kawan-kawan ya. Karena memang parang bisa untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Mungkin yang belum pernah mencoba hal seperti ini menggunakan parang itu hanya orang-orang yang memang di negaranya kapak adalah tools utama. Kesimpulan saya pribadi, kapak cocok untuk kegiatan outdoor di tempat seperti padang savana maupun hutan monokultur seperti hutan pinus, hutan jati, dan hutan-hutan lainnya yang hanya satu jenis tanaman. Sedangkan parang cocok untuk kegiatan outdoor di tempat seperti di tengah-tengah hutan tropis yang lebat dengan segala macam semak dan perdu tinggi sehingga mengharuskan kita untuk membuka jalur, maupun di hutan multikultur dengan berbagai jenis tanaman yang panjang, pendek, sedang, meliuk-liuk sangat cocok untuk menggunakan parang. Nah, kalau kita lihat penyebarannya, itulah kenapa semakin jauh dari garis khatulistiwa, maka parang bukan menjadi benda umum yang digunakan. Tapi semakin kalian dekat dengan garis khatulistiwa, maka parang menjadi benda yang umum digunakan. Sebut saja negara Brasil di benua Amerika, kemudian negara Cina di area-area yang tropis, maupun Indonesia, atau tempat-tempat, atau teman-teman bisa cek negara di map yang dekat dengan khatulistiwa. Biasanya parang adalah hal yang umum, namun dengan nama yang berbeda-beda. Tapi hal ini saya kembalikan ke kesukaan teman-teman, karena ini kembali lagi ke preferensi masing-masing dan juga kenyamanan kita masing-masing. Jadi apapun yang kalian pilih, kapak maupun kalian tim parang, tidak ada masalah selama memang digunakan sesuai dengan tujuan dari benda-benda tersebut. Oke kawan-kawan, kira-kira seperti ini pembahasan kita untuk masalah mana yang lebih baik, kapak maupun parang. Jadi kedua-duanya sama-sama baik ya kawan-kawan ya. Jadi kira-kira sampai di sini video kita. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka, dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan-pembahasan menarik lainnya.